Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Ayyub Al-Ansari jaa'a rajulun ila an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala 'allimni wa awjiz. Faqala idza qumta ila as-salah fasalli salatan muwadda'in wa la takallam bi kalamin ta'taziru minhu al-yawm wa ajmi'il ya'sa mimma fi aydin nas. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu masih semangat? Sareg-gereg tinggal jamaah budak teh hebat ya. Mudah-mudahan Allah terus-menerus memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan keistiqomahan kepada kita semua, dengan harapan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati Allah muliakan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang berjalur dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Hadis ini hasan, jadi boleh dipakai hujjah. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, dulu ada seorang laki-laki sahabat Nabi datang kepada Nabi. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Alimni ya Rasulullah, alimni, nasihatilah aku atau ajarilah aku dengan nasihat. Wa aujiz, dengan nasihat yang ijaz." Apa itu ijaz? Ijaz itu kalau dalam ilmu bahasa definisinya ma qalla lafduh wa kasura makna. Sedikit kata banyak makna, itu kata ijaz. Dan sebaik-baiknya perkataan itu adalah perkataan yang ijaz. Sedikit makna, sedikit lafaz, banyak makna. Cek bahasa urang mah singkat padat. Nah, ada seorang laki-laki yang meminta nasihat kepada Rasul dengan nasihat yang singkat dan padat. Makanya abi mualami-lami teuing ya rangkeun di dia. Soalnya nasihat yang paling bagus itu adalah nasihat yang singkat dan padat. Kata Rasul, is okay. Is okay nama ti abi aumat eta malin hadis. Dan nyambungkeun dialog Rasul dengan sahabat. Kata Rasul, is okay. Saya akan memberikan nasihat dengan 3 nasihat. Khususnya bagi laki itu, umumnya bagi kita semua sebagai umat. Nasihat yang pertama, kata Rasul, iza kumta ilas sholat, ketika kamu melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Sekarang kita sholat sunat qiyamul lail, tarawih. Fasolli sholatan muwadda'in, maka laksanakan sholat itu seakan-akan kamu terakhir melaksanakan sholat. Kira-kira maksudnya apa? Ketika kita melaksanakan ibadah, maka kita harus sungguh
Sungguh seakan-akan ini taraweh terakhir. Sungguh-sungguh. Dengan memperhatikan teknis ibadah yang benar, dengan memperhatikan keistiqomahannya. Makanya awas, jaga Pak keistiqomahan tarawih ini. Sayang motivasinya Pak. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang qiyamul lail itu maka dosanya diampuni oleh Allah. Coba bayangkan Pak. Sayang kalau kita lewatkan. Yang kedua, kenapa jangan dilewatkan, jangan bolong-bolong? Pak, tahun payun macan puguh orang bisa calik di dia. Leres Pak? Sok Pak. Jadi jangan bayangan kita jangan terlalu jauh. Terkadang orang masuk ya, engkewe lamun geus pensiun ada istiqomah jauh pensiun. Kata Ibnu Umar mah iza amsaita fala tantazir al-sabah, iza asbahta fala tantir al-masa. Kalau hidup sampai sore jangan terlalu berangan-angan, isuknya pagi-pagi, jangan terlalu jauh, can puguh nepi. Bisi jeung bisi engkewe abi mah tarawih nage ke akhir nakun. Emang orang yakin umur orang bakal tepi ke akhir Ramadan? Makanya jaga keistiqomahan tarawih kita, Pak. Jaga. Dan juga perhatikan hal-hal yang membuat Allah enggan menerima ibadah kita. Penting bagi kita, Pak. Ketika kita melaksanakan ibadah saum, ibadah tarawih, perhatikan hal-hal yang Allah enggan menerima dari ibadah kita, walaupun ibadah kita itu sesuai dengan syariat. Mana contohnya? Seperti ada dalam hadis 3 golongan yang Allah tidak akan menerima sholatnya. Pertama, salah satunya adalah wamro'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Allah tidak akan menerima sholatnya perempuan ketika tidur suaminya marah. Maksudnya apa, Pak? Wanita tidur tapi suaminya camerut. Maksudnya apa? Wanita yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap suami. Komo nusok popolotot, wah diterima. Makanya kade bulan suci Ramadan masing romantis siga film Korea heula. Tong siga film Rambo Dordar, ulah. Wa mar'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Dumeh can padahal kalabaran jauh kene Gusti ayeuna popolotot. Amatku, salat tarawih kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, wa akhawani mutasarimani, 2 orang yang selalu bermusuhan. Pabaud-baud. Awas, pabaud-baud selalu bermusuhan. Da sok aya bae gogodana keur tarawih ge. Sok aya gogodana. Sok aya gogodana. Makanya kalau ketika puasa aya jelema pi kasendieun, ulah dianggap. Kan dina hadis lagi gitu, wa iza satamahu ahadun falyakul inni, ada orang yang membuat kita tidak enak. Hampura, saya berpuasa, bulan Syawal. Jangan, hampura ini sedang berpuasa. Bagaimana caranya supaya tidak masuk ke dalam hati? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hati kita yang jernih langsung keruh gara-gara ada perbuatan jelek orang lain terhadap diri kita. Jadi kalau ada orang kata-katanya tidak enak nyelekit, serahkan ke Allah. Ya Allah, abi menyeri hati. Telangkung Allah dah itu ke hamba Allah. Badai disolehkan mangga, badai dikusrukan mangga, aku Allah memangga lah. Telangkung Allah. Laksana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi perhatikan hal-hal yang membuat Allah enggan menerima ibadah kita. Jadi nasihat yang pertama adalah ketika kita melaksanakan ibadah, maka lakukanlah ibadah itu seakan-akan kita terakhir melaksanakan ibadah. Maksudnya harus sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, wala takallam bikalamin ta'tadzuru minhul yaum. Wahai rajul, janganlah kamu berucap dengan kata-kata yang menimbulkan kamu meminta maaf di kemudian hari. Maksudnya apa? Jaga lisan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Apalagi ketika bulan suci Ramadan. Hati-hati. Kata Rasul, "Man lam yada'a qaula zur wal 'amalu bih,
falaisa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabuh. Kalaulah ketika puasa orang tidak bisa menjaga lisannya dari qaul zur, dusta, ghibah, namimah. Falaisa lillahi hajatun, kata Allah teu butuh. Puasa kita teh akhir, Pak. Kalau ketika puasa lisan kita tidak dijaga akhir. Falaisa lillahi hajatun. Allah tidak butuh. Puasanya seseorang min ayyada'a ta'amahu wa syarabuh, cuma meninggalkan makan dan minum saja. Allah tidak butuh. Akhir, Pak, puasa kita. Makanya hati, lisan kita jaga. Dan bukan sekedar itu, Pak. Ada hadis yang lain, ini maksudnya harus hati-hati dengan lisan kita. Dulu ada sahabat jalan-jalan beserta Rasul. Ketika jalan-jalan, di pertengah perjalanan, Rasul berhenti di dua makam. Nah, kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa berhenti di dua makam ini? Turun dulu. Karena dua-duanya ini sedang mendapatkan siksa dari Allah. Makam yang pertama ini disiksa gara-gara apa? Jorok dari menjaga najis kencingnya. Makanya hati-hati, Pak. Kalau kencing jangan berdiri, bisi nyepret, tapi aneh, Pak, ya nama. Setiap masjid durada modern, di setting nate tempat kencing teh berdiri, Pak. Sok, Pak. Pami masjid-masjid durada sae, jadi dia sakitu agrengna dia gitu tuh, Pak. Tentunya ayah sok Pak bayangkeun nya cai nanya relek kadinya ku urang ditotogeun mecret teh kira-kira. Udah mecret atuh, Pak. Orang tidak apik menjaga najis kencingnya, ternyata mengakibatkan orang itu mendapatkan siksa kubur. Nah, yang kedua, makam yang kedua ini disiksa gara-gara apa? Disiksa gara-gara namimah, tidak bisa menjaga lisannya. Ternyata selama hidupnya di dunia sering melakukan namimah, mengadu domba orang lain. Ternyata lisan kalau tidak dijaga, ternyata baru nyampai alam barzah kita sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jagalah lisan, janganlah berucap dengan ucapan yang membuat permintaan maaf di kemudian hari. Dan nasihat yang ketiga adalah wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Putuskanlah harapanmu dari sesuatu yang ada di tangan orang lain. Maksudnya apa? Jangan terlalu berharap terhadap manusia. Karena kasih sayang manusia itu terbatas. Bersandar kepada jabatan, jabatan ada masanya pensiun. Bersandar kepada kekayaan, ada masanya kekayaan itu habis. Kasih sayang manusia itu terbatas. Satu kali dipinta masih is okay. Dua kali dipinta rada melotot. 3 kali dipinta makan nyarekan eta teh, Pak. Rokok teh minta deui, minta meuli atuh. Coba manusia mah gitu. Makanya jangan terlalu berharap kepada manusia. Karena kasih sayangnya terbatas. Orangnya pun terbatas. Makanya bersandarlah, berharaplah kepada zat yang selalu ada untuk kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang selalu pasrah, bertawakal, selalu menyandarkan segala urusannya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Cekap sakitu, Pak? Cekap. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan pesan-pesan ini untuk kita diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk kita agar selalu istiqomah menjalankan qiyamul lail dan lain sebagainya sampai nanti akhir di bulan suci Ramadan dengan harapan kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutmah sopa wadak makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saatnya dilurus. yarkubuna fi murmilillahu wala dimma wa ulaika humul muhtadun fa in tabu wa aqamu sholata wa atabu zakata wa ikhwanukum fid din wa nufassirul ayati liqaumin ya'lamun wa innaka kasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immata kufri innahum la aymana lakum la'allahum yantahun ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hadmu bi'ihrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marratin atakhshawnahum wallahu haqqu atakhshawhu in kuntum mu'minin qatalahumullah anna yu'fakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wa masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan lamal kadhibin la yasta'zinuka alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin innama yasta'zinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun walau aradu furujala a'addu lahu muddatan walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qaidin law kharaju fikum ma jadukum illa qabalahu wala audu khilalakum yabunakum
fitnah ya yabkunakumul fitnata wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Waridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul adzim. Sampai bawahnya. ذلكم خير لكم إذا كنتم تعلمون لو أن العذاب قريبا